pengen bikin film, bikin karya. Startnya tuh sebenarnya untuk membuat suatu film tuh kita tuh harus gimana sih bro sampai bisa film tersebut bisa tayang di bioskop? Iya. Kadang-kadang udah tahu bahwa ini manajer ya, tolong sampaikan ke ini, Mas Dipa tolong sampaikan. Kalau nggak sampaikan saya cari Anda kayak gitu-gitu loh. Nah ada yang bermasalah juga sama politik-politik juga, yang kena kan gue juga dicari. Jadi sempat drop, gue drop juga gitu kayak. Oke, di podcast gue kali ini gue kedatangan temen gue, salah satu manajer artis juga, produser juga. Dia agak beda dari yang lain karena dia adalah manajemen artis dan juga produser film untuk kayaknya spesial komedian, anak-anak stand up. Tapi kita nggak tahu, kita tanya langsung aja dengan Dipa Andika. Thank you banget sudah diundang hadir. Akhirnya bisa kesempatan hadir di sini nih. Akhirnya bisa main ke sini. Gue dong yang thank you. Gue kan juga salah satu penikmat podcastnya Mas Dipa dan juga Mas Ung Landung. Kebetulan Mas Ung Landung juga kan teman lama sejak zaman gue kerja di Trans. Gue juga banyak belajar dari Mas Sulung dan juga kebetulan itu pertama kali gue bikin podcast kayaknya dulu Mas Sulung 4 tahun yang lalu dia. Pokoknya kalau ada urusan belakang layar kayaknya dia yang pertama kali diundang deh. Bener. Terus gue lihat, wah sekarang Mas Dipa nih, sinyal Mas Dipanya di podcast gue kayak belum. Apa kabar Mas Dipa? Baik, alhamdulillah. Thank you loh. Sekarang gimana, lagi sibuk apa? Kayaknya gue lihat kayaknya lagi banyak bikin film dan film-filmnya rata berhasil. Alhamdulillah, lumayan lagi persiapan karena film agak lain yang kita bikin, film ketiganya PH Imaginary akan tayang tanggal 1 Februari 2024. Wih, kayaknya harus nonton di bioskop 1 Februari 2024 ya. 1 Februari. Terus, oke, kita dari awal dulu nih. Mas Dipa adalah orang di belakang layar di dunia entertainment sesuai dengan podcast gue juga dan juga podcast Mas Dipa juga. Tapi kalau gue bedanya, gue juga nonton podcast Mas Dipa dan Mas Sulung, kayaknya dia edukasinya luar biasa. Gue juga banyak belajar dari podcast Mas Dipa. Tapi kalau gue kayak orangnya komen di gue, wah kalau gue di sini kalau ini podcastnya banyak gosipnya juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong, kita kan tidak, ini kan saling mengisi, ya kan, konten kita saling mengisi. Orang kalau bisa nonton dua-duanya, jangan punya kita doang, jangan punya lu doang. Wih, gitu. Bener. Jadi kalian juga harus subscribe ya podcast di belakang layar Mas Dipa dan Mas Sulung. Oke, Mas Dipa, gimana awalnya Mas Dipa bisa terjun sebagai seorang sekarang founder HH Corp? Iya. Founder HH Corp dan juga sekarang produser dan juga founder PH Imaginary. Berdua sama Ernest sih sebenarnya, jadi sebutnya co-founder. Oh, oke. Karena berdua. Udah berapa lama terjun di dunia di belakang layar? Terjun di belakang layar tuh gue uniknya dari SMA ya, dari SMP bahkan tuh senangnya malah di belakang layar, nggak pernah terjun ke depan layar. Sebenarnya dibilang terjun pernah lah, zaman SMP SMA kan jadi anak band ya. Oh, sempat jadi anak apa band. dulu posisinya? Gitaris. Gitaris. Lo nembak bukannya anak gitaris. Gitaris, berbagai aliran sempat ditelusuri lah ya, dicobain. Depan layar enak juga. Kan main gitar kan pasti paling depan lah ya, bergaya-gaya dan lain-lain. Sampai kuliah sempat serius tuh gue ngeband. Nah di band gue itu gue selain gue gitarisnya, tapi manajer gue juga sebenarnya. Oke. Jadi ngatur-ngatur apalah, banyak ngatur emang. Jualan diri sendiri lah ya. Nah, dulu tuh bandnya gue kuliah akhirnya alirannya jazz. Kita sama-sama punya misi adalah pokoknya misi kita manggung di Java Jazz. Selesai manggung di Java Jazz kita mau bubar nggak apa-apa. Ya habis Java Jazz bener bubar kita. Selesai, udah berhasil udah lah ya. Udah selesai. Bahkan sempat bikin lagu buat salah satu band cukup ternama juga. Satu lagu kita dipakai mereka dan ada di album, gak usah disebut, 3 huruf pokoknya bandnya. 3 huruf Rif. Jazz kan tadi gue sebutkan. Nah cari aja lah ya. Nah terus akhirnya, nah di situ tuh udah mulai. Ternyata di belakang layar gue merasa ada lebih kenyamanan. Ngerasa nyaman. Gue sempat kerja di radio. Kerjaan pertama gue tuh di Radio Prambors. Di bagian event. Sempat nyobain juga di reporter. Reporter kan sebenarnya kalau reporter tuh kalau di radio dibilang di belakang layar, tapi di belakang layar juga. Karena cuma suara, mukanya kan nggak ada. Iya juga ya. Sebenarnya di depan layar karena nyamperin orang, reportase. Tapi kan nggak muncul. Nah makanya gue pikir ini kayaknya di belakang layar paling enak, dan akhirnya gue pindah ke bagian event itu. Di event itu gue ketemu banyak manajer artis, ketemu road manager, ketemu artisnya juga. Di situ gue merasa kayaknya someday gue mau nyobain deh jadi manajer artis. Gue tuh dari waktu kuliah tuh gue udah bilang gue pengen nyobain deh jadi manajer artis. Padahal kuliah gue itu cukup nyambung. Kuliah gue teknik elektro. Teknik elektro.
Tapi berarti kita berdua sama, gue juga matematika. Nah, gue jadi manajer artis. Itu jurusan yang gue pengen banget tuh sebenarnya. Ah, serius? Iya, tapi gue nggak dapet. Jadi kita anak IPA semua di sains ya. Nah, benar. Kita sama-sama nggak nyambung ya berdua. Iya, benar. Sesuai sama judul film agak lain. Agak lain, betul, agak lain. Terus gue pengen lah nyobain. Gue pindah radio, pindah ke Emera, ke Cosmopolitan FM. Hampir jadi manajer dari penyiar gue, tapi nggak jadi karena gue udah terlanjur kontrak pindah tempat. Itu masih belum tuh. Gue pindah ke Telco, ke XL. Gue di sana Markom. Makin ketemu lagi di Markom tuh ngurusin iklan dan lain-lain, kan ketemu artis, ketemu manajernya juga, nego, ngobrol. Tapi belum jalannya tuh belum ketemu. Sampai di 2012 gue ketemu sama Ernest Prakasa, talent gue sendiri, partner gue juga. Kita sama-sama orang kantoran. Ernest 2012 masih orang kantor. Mungkin orang taunya, oh Ernest tuh udah komika dari dulu. Enggak, kita sama-sama ngantor. Gue di telco, dia di content provider. Jadi kita saling ketemu tuh. Kebetulan kita berdua tuh ketemu bukan dalam rangka kerjaan. Waktu itu kita bikin sebuah buku namanya Catatan Ayah ASI. Gue sama Ernest 2 dari 8 orang yang founder gerakan support ibu menyusui di Indonesia. Kita bikin buku. Kenapa lu pikirannya bikin gerakan ibu menyusui? Kita memang dulu ya 8 ayah ini tuh kayak support. Kita harus support gerakan ini karena banyak orang misleading informasi. Intinya kita mau ngasih tahu positive way dari sisi laki-laki. Jadi nggak dari sisi ibu-ibu, dari sisi kenapa lu harus ngasih ASI, karena kalau lu nggak ngeluarin buat susu formula berarti uang yang lu simpan bisa buat beli gadget, ganti mobil, ganti motor. Nah itu lebih mudah ke laki-laki daripada dari sisi teknis, dari sisi kesehatan nggak nyambung. Kita kasih dari sisi itu. Udah 8 orang ini jadi rajin diundang ke TV, ke majalah. Kebetulan manajernya gue di antara berlapan itu. Jadi kontak personnya gue lah, ngatur. Akhirnya 2012 juga, 2011 sebenarnya Ernest tuh kan udah masuk ke Kompas TV. Jadi ikut kompetisi stand up comedy kan. Ya Ernest ngeliat waktu Ayas itu kan kontak person gue, yang ngurus gue lah. Dia nawarin gue, lu mau nggak jadi manajer gue? Nggak mau. Karena gue lagi kerja di Excel lagi enak banget. Tapi Ernest bilang ya udah boleh nggak kita sama-sama nyoba. Lu tetap ngantor di Excel tapi coba jadi manajer gue. Jadi masih belum full time lah. Gue juga nyobain, lu jadi manajer gue tapi lu belum full. Karena dia juga belum pernah punya manajer kan, jadi gue benar-benar manajer pertama. Jadi dia juga udah jadi artis saat itu kan. Iya, betul. Awalnya, Akhirnya sama-sama nyoba, gue mulai nyaman. Oh bener, ternyata memang ini masih impian yang gue kejar nih. Tapi gue udah punya anak waktu itu. Ibaratnya ngantor di Excel itu kan sebuah kepastian kan, tiap bulan gajian, tanggal sekian, bonus. Ada bonus juga, kesehatan aman. Sementara jadi manajer artisnya baru lagi kan. Nah akhirnya gini deh, gue sama Ernest sepakat kita nyobain lagi 2 tahun. Kalau 2 tahun ini gue bisa nge-build lu, kita bisa ngobrol di mana enak dan bisa bikin sesuatu dan keluarga gue percaya bahwa ini adalah pekerjaan yang bisa lo jalanin, gue akan putusin untuk switch atau milih mana yang harus gue putuskan. 2 tahun 2014, intinya dari 2012 itu kita memutuskan jalannya salah satu adalah bikin manajemen bareng. Jadi gue bukan manajer Ernest saja, tapi bikin manajemen namanya sekarang HH Corp, dulu Meremlek Management namanya. Agak unik emang. Meremlek tuh diambil dari turnya Ernest dulu, Meremlek Tour. Jadi kita ya Meremlek itu kan masih komedi ya. Kita mau arahnya ke komedi, fokus ke stand up comedian. Ya udah kita bikin manajemen 2014, akhirnya udah ada 3 talent waktu itu. 4, ada Ernest sendiri, ada Soleh Solihun, Ge Pamungkas sama Arik Riting. Gue merasa oh ini udah pilihan yang tepat. Gue izin ke istri, gue izin ke kantor, gue mau cabut, gue mau full time di dunia entertainment aja. Jadi mulai 2014 gue berdiri punya manajemen sampai sekarang udah akhirnya fokus. Si Hakop ini sekarang. Iya, sekarang udah tahun 2024 ke tahun ke-12. Tahun ke-12 terus talent kita ada 11 sekarang. 11 orang. 11 talent komedian semua. Kenapa lu memutuskan untuk memegang artis komedian? Kalau dapat feel-nya dengan pegang-pegang artis komedi? Ini gabungan sih. Gue dari kecil itu cukup sering nonton Sri Mulat secara langsung.
Maksudnya secara live berarti di panggung? Live. Jadi masa kecil gue, bokap gue tuh seneng banget nonton Sri Mulat, jadi gue ikut. Era-era Sri Mulat duduk bareng, lempar rokok ke panggung. Sri Mulat tuh kan gitu, lempar rokok ke panggung, kalau lu suka mereka ngambil. Ada yang lempar duit mungkin diambil. Gue merasakan feel ketawa bareng di panggung tuh. Merasakan feel enak ya nonton komedian dari kecil. Terus karena gue pernah berapa kali handle event, gue juga sempat punya IO waktu kuliah. Tahu gimana ngehandle band lah gue waktu itu. Gue kebanyakan kan ketemunya sama anak band. Gue juga punya band. Oh kalau mau perform harus latihan dulu, sewa studio. Kalau mau perform harus ada GR dulu, harus ada check sound dulu. Pas gue megang stand up comedy, nggak ada latihan, nggak ada check sound, check mic doang. Check mic juga 2-3 jam sebelum nggak apa-apa, nggak harus H-1. Praktis ya. Mungkin nggak praktisnya kalau lagi perform nggak lucu aja sih. Tapi sisanya gue merasakan kemudahan gitu, bisa dengan cepat, nggak terlalu banyak. Gue nggak bermaksud membandingkan dengan yang lain, tapi gue lebih merasa lebih praktis gitu di sini. Ternyata gue lebih happy, ya udah gue mau fokus nyobain full di komedi aja deh. Gitu. Tapi lu sebagai manajer, artis, anak stand up komedian, ini ada omongan di teman-teman gue juga lah, di orang-orang di belakang layar juga. Enak loh jadi manajer anak stand up komedi, perform 15 menit, berapa puluh juta bayarannya. Kita kalau anak band mungkin pernah ngerasain juga, kita harus GR, harus apa segala macam baru dapat berapa puluh juta. Bagi berlima, berempat lagi ya. Bener nggak menurut lu? Sebenarnya ya dan tidak. Kalau kita kan, gua kan memulai dari awal banget ya, memulai dari benar-benar stand up comedy, dimulai dari awal lah. Ya mungkin kalau talentnya senior mungkin aja fee-nya udah puluhan juta, bisa aja. Tapi kalau yang junior yang masih murah juga banyak gitu. Dan kadang kita kan namanya dunia entertainment nggak selalu lagi ada pasang surutnya lah. Kadang juga kita harus ngatur rate supaya gini. Stand up comedy itu sejak dari 2011 lah hadir di Indonesia sampai sekarang 2024. Kolamnya segini, tapi ikannya kan makin banyak, kompetisi selalu ada, bahkan yang di luar dari kompetisi juga selalu muncul setiap tahun. Saingannya sebenarnya udah makin ketat gitu, jadi membuat lu nggak bisa ujuk-ujuk lu memulai karir dari harga 1 juta, pokoknya tiap tahun harus naik minimal 20%, tiba-tiba 100 juta, nggak ujuk-ujuk gitu soalnya. Dengan persaingan makin ketat, kita juga pasti harus ngatur berapa sih harga yang pas buat di dunia luar ini, apakah kita harus naik. Jadi gue ngatur, oh yang ini masih masih middle ya harganya segini. Kalau udah senior, level Ernest, level Soleh mungkin bisa dinaikin. Bahkan di era pandemi gue juga menahan-nahan, nggak perlu naik lah supaya kita juga masih dapat kuenya, karena pekerjaan ini ikannya udah banyak banget. Kadang-kadang orang tuh butuh ada penyelenggara acara atau IO, gue nggak butuh nama, yang penting gue butuh stand up comedy aja deh. Yang penting kita bisa penonton, bisa ketawa. Betul, gitu kan? Ada yang begitu. Jadi kayaknya kita nggak bisa. Gue nggak perlu Ernest, nggak perlu level Soleh, tapi pokoknya stand up comedy aja. Harganya gue cuma punya budget segini, lu punya nggak? Gitu. Oke. Apa sih yang memutuskan lu sebagai seorang manajer artis untuk bisa, kayaknya level artis gue harganya udah segini nih. Menurut lu emang apakah harus ada gosip dulu kayak kita orang-orang harus ada gosip untuk menaikkan? Menurut lu sebagai orang komedian tuh seperti apa sih? Buat gue enggak sih, karena gue memikirkan tiap talent gue setiap tahun kalau bisa punya karya. Nah karya itulah yang membuat dia layak harganya naik. Atau misalnya publisitas dari segi, misalnya kalau Ernest kan memang dia udah punya film, belok ke film, yang sebelah sininya kalau dia stand up boleh lah gue naikin sedikit harganya, orang jadi tahu. Tapi kalau memang lagi nggak punya karya, harganya nggak harus naik lah. Bahkan kalau Januari yang biasanya agak sepi job, kita turunin dulu harga special price. Jadi nggak ada patokan gue harus bikin sesuatu. Tapi kalau dia bikin sesuatu dan memang booming, orang tahu, kayaknya layak dan naikin harga. Atau kalau aktor tuh kan biasanya ada piala buat naikin harga, bisa juga kayak gitu. Sayangnya kami nggak ada kan, nggak ada piala. Oh iya juga ya. Nggak ada. Gitu. Semoga nanti mungkin produser acara mau bikin ini ya, penghargaan untuk anak komedian gitu ya. Sempat ada satu kali, kebetulan komunitas kita Stand Up Indo bikin satu kali ada awarding gitulah, comedy award. Tapi ya buat kita nggak ujuk-ujuk harus buat naikin harga. Sebenarnya anugerah komedi dari Paski juga udah ada. Nah, cuman kita juga nggak mau terlalu jadi patokan bahwa piala itu untuk menaikkan harga. Nggak sih, karya dulu lah yang utama. Kalau dia punya karya dan memang layak untuk naikin harga, nggak apa-apa.
Luar biasa. Ini bener-bener ini baru nih bener-bener entertainment yang sesungguhnya ini kan. Entertainment itu kan harus emang public figure itu kan harus punya karya kan, public figure. Tapi Dip, lu dari manajer artis, terus akhirnya lu memutuskan untuk jadi produser film. Sampai akhirnya sekarang gue nonton karya lu Ngeri-Ngeri Sedap itu gue suka sih itu. Menurut gue itu ngasih edukasinya ada buat kita selalu sayang pada orang tua kita dan itu sedihnya juga dapat, komedinya juga dapat dan I'm sorry really appreciate it yang sampai ditonton sampai 2 juta penonton lu berhasil di situ. Congrats. Terus kenapa lu memutuskan untuk itu? 2000 pandemi lah pokoknya 2020 lah. Pas pandemi itu kan gue sebagai manajer dan manajemen artis tuh harus mikir gue harus ngapain gitu. Kita nggak bisa perform kan. Setuju. Nah, perform. Ini salah satunya gue bikin podcast gara-gara itu loh. Karena artis kita nggak ngapain. Sama, gue juga bikin podcast juga karena pandemi yang bisa ngapain kita berdua bikin aja lah yuk kita bikin mau karya. Nah pandemi terus gue nggak bisa perform, nggak bisa keluar, syuting juga nggak bisa ketahan kan. Apa yang gue harus lakukan? Kebetulan talent gue waktu itu ada 8 ya, waktu itu 8 talent gue ini sebagian besar adalah penulis gitu. Ya sama, stand up comedy itu berawal dari menulis. Jadi komedian tuh stand up comedy kalau perform bahkan nggak cuma stand up comedy itu kalau perform tulis kayak. Jadi ditulis benar-benar kata per kata, latihan itu gitu, ditulis kata per kata, detail, diulang, dibaca gitu. Karena mengawali dari nulis makanya sebagian besar talent gue akhirnya jadi penulis film, skenario. Jadi dari mulai Ernest Prakasa, Ari Kriting, Benedion, Soleh Solihun, Muatli Aco tuh mereka udah nulis lah buat film kan. Nah, gue pikir walaupun syuting tertunda, menulis skenario tuh kan bisa kapan aja dong. Boleh dong kita nulis, nggak perlu nunggu pandemi selesai, bisa di rumah kan. Nah, gue pikir saatnya kita bikin skrip, kita bikin PH dulu. Nama gue PH gue kan Imaginary. 2020 Imaginary lahir tapi bukan PH untuk bikin film. Jadi kita bikin PH untuk bikin skrip. Jadi kalau ada PH butuh skrip, kita punya beberapa skrip nih. Nah 2020 kita mutusin kita bikin. Jadi kayak kreatif director lah ya. Iya, yuk kita bikin skrip yuk supaya gue bisa nawarin ke PH-PH lain. Kalaupun dia belum bisa syuting, mau syuting 3 tahun, 4 tahun lagi nggak apa-apa. Yang penting skrip kita laku. Tapi paling nggak kalian bisa hidup dengan skrip. Ya udah. Nah sambil jalan, saat talent gue Benedion tuh punya skrip Ngeri-Ngeri Sedap tadi yang udah ditulis dari 2014 tuh dia udah punya ide Ngeri-Ngeri Sedap ini. Dulu judulnya bukan itu, dulu judulnya The Bataks. Jadi kalau teman-teman ingat film Comic 8, Bene sempat main di film situ. Di film itu tuh ada sekumpulan orang-orang Batak. Jadi satu geng di Lapo. Waktu itu Bene, Boris, Gita Bebita sama Lolo kalau nggak salah. Di film Comic 8 mereka berempat kebetulan cuma 2 apa 1 scene atau 3 scene langsung mati. Terus mereka mikir enak kali ya kalau kita punya film sendiri, film tentang kultur kita sendiri dan kita main talentnya. Ngayal aja mereka 2014. Bene kebetulan merasa feelingnya gue kayaknya lebih senang di belakang layar nulis, gue nggak di depan layar lagi, gue nulisinnya buat kalian. Jadi dia nulis dari 2014 tuh. 2014 nulis, jalanlah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai 2018 kalau nggak salah skrip draft satunya tuh jadi. Gue sebagai manajer mencoba bawa skrip itu ke beberapa production house. Tapi memang tidak dapat nggak langsung udah yuk kita syuting karena itu kan film niche dianggap film Batak, segmented lah gitu. Nggak berani diproduksi lah, jangan ya udah kita cari lagi gitu loh sampai akhirnya nyaris syuting 2019. Nyaris syuting tapi Bene tuh dari 2018 itu udah punya kemauan pokoknya di kepala gue skripnya harus kayak gini, syutingnya harus di Danau Toba, pemainnya harus ini. Kalau mau dirubah tuh harus dikit bang, gue nggak mau karena ini udah dari diri gue tuh ini. Yang kalian tonton tuh emang dari kepala Bene banget. Intinya ngobrol sama salah satu PH ya bisa dibilang mungkin deadlock lah ya. Ya udah deadlock terus pandemi. Gue ketemu dengan Angga Sasongko, Visinema. Mereka kebetulan punya perusahaan baru namanya Visionary. Angga nanya ke gue, lu punya PH namanya Imaginary ya. Itu kan PH script, gimana kalau itu dirubah jadi PH beneran aja? Kalian produksi film. Ah lu yang bener aja nggak? Pandemi gini bikin film gitu kan? Udah gue percaya sama kalian. Angga yang percaya sama kita.
Gue nggak ada skrip, nggak, cuman ada skrip satu, Ngeri-Ngeri Sedap ini lo boleh baca dulu, coba sini gue baca. Terus dia nggak lama kok baca, cuman hitungan hari, yuk kita syuting aja, udah pakai ini. Duitnya gue support. Jadi Angga support 100%, Visionario lewat Visionary itu, udah lu jalan, kita support. Terus gue sama Ernest discuss, ini gimana? Lu kan Ernest tuh masih kontrak sama salah satu PH. Ya Ernest, ya udah lu lah produsernya. Lu temenin Bene tuh untuk jadi. Jadi lu emang selalu mau buat PH pun lu bareng lagi sama Ernest ya, nggak sendiri. Iya pasti. Jadi gue sama Ernest udah emang partner terus lah. Oh, oke. Jadi gue udah bilang ya udah, gue jadi produser tapi tolong lu dampingin gue juga. Jadi mungkin Ernest dari film pertama Ngenes sampai terakhir Imperfect tuh gue kan selalu ikut lah prosesnya. Dari mulai persiapan sampai film itu tayang. Ya dari situ gue pasti kenal produser dan tahu apa sih yang harus dilakukan produser. Belajarnya benar-benar nggak ada di kampus, nggak ada di kelas, benar-benar dari ngelihat orang-orang aja. Yeah. Akhirnya pas dia bilang, udah lu temenin Benedion. Kalau butuh bantuan, gue akan. Intinya Ernest selalu ada nemenin, cuman dia nggak bisa full karena masih ada kerjaan sama PH sebelah. Ya udah, gue mulai belajar sendiri, mimpin kru, sampai akhirnya terjadi proses syuting di akhir 2021. Lalu pasca produksi tiba-tiba dapat tanggal tayang Juni 2022, wah bisa tayang juga nih ya. Akhirnya tayang tanggal 2 Juni, hari pertama dapat 50.000 penonton. Kita masih mikir ya mungkin penontonnya banyak tapi nggak sebanyak-banyak yang gimana lah. Kita namanya juga film pertama kan, nggak mau overconfidence juga gitu kan. Kok jalan terus sampai hari ke 11 atau 12 tuh penontonnya nggak turun. Hari ke 12 atau 13 kita udah nyentuh ya sekitarnya kita udah nyentuh 1 juta penonton waktu itu. Wah filmnya jadi nih ternyata ya, sampai akhirnya diterima masyarakat dan 2,8 juta gitu. Ya udah itu benar-benar pelajaran pertama gue, nyemplung aja sendiri, pastinya ditemenin Ernest juga, dibantuin. Ya udah belajar banyak nanya sana sini aja sih. Jadi film pertama lu langsung dapet 2 juta penonton ya? 2,8 juta. Di 2,8 juta penonton itu hampir nggak pernah loh orang pertama kali bikin karya bisa langsung gitu. Iya, yang berikutnya bikin 2 juta juga Prilly sama Umay makanya. Oh iya. Kukira Kau Rumah. Kukira Kau Rumah. Ya. Sinemaku ya. Iya. Gimana sih bro sebenarnya gini, ini pembelajaran kita ya. Sebenarnya kalau untuk kita kan banyak banget anak-anak muda yang pengen bikin film, bikin karya. Startnya tuh sebenarnya untuk membuat suatu film itu kita tuh harus gimana sih bro sampai bisa film tersebut bisa tayang di bioskop. Iya. Film tuh kan sebenarnya prosesnya bisa dibilang kadang dibilang panjang, kadang dibilang cepet. Sebenarnya kalau PH gede dibilang cepet ya buat mereka kan. Iya, tapi buat kita yang baru kan prosesnya panjang. Nah kan? itu maksudnya lu kan PH baru nih, bisa langsung tayang di bioskop, langsung diterima sama masyarakat. Iya. Yang paling pertama jelas yang lu harus punya adalah sebuah cerita yang solid lah. Cerita yang gue tuh kalau di Imaginary diskusinya adalah gue mendingan menunda sampai skripnya matang daripada lu buru-buru pengen banget syuting. Ngeri-Ngeri Sedap kebetulan punya keistimewaan, skripnya udah terlalu solid, udah jadinya udah terlalu lama gitu, udah lama banget, udah nggak tahan pengen syuting nih, skripnya udah nggak tahan pengen dibaca aktor-aktor ibaratnya gitu kan. Udah dari 2014 juga dibuatnya soalnya. Nah, bahkan WhatsApp grup yang isinya Tika Panggabean dan lain-lain itu udah ada dari 2018 atau 19 kalau nggak salah. Jadi udah ada duluan, Bene udah bikin. Jadi Bene tuh udah bikin grup buat ngayal aja. Udah ngobrol, minta masukan. Jadi pertama ngayal dulu berarti ya. Ngayal sampai skrip udah jadi. Terus again networking itu nggak bohong ya, networking itu jadi hal yang paling penting banget. Lu nggak boleh merasa gue paling tahu, paling pinter, paling kenal siapapun sebelum lu benar-benar terjun sendiri. Berusaha untuk kenal banyak orang sih gitu. Tapi gimana pun gue kenal banyak orang, waktu gue bikin film ini tetap gue adalah sebuah hal yang baru nih, telur yang baru mecah nih. Makanya gue nempel banget sama Angga, tolong kenalin, Angga bantuin gue untuk kenalin ke bioskop supaya gue bisa diterima sama mereka. Dan film ini kan prosesnya tuh kalau ketika kita mah syuting bisa syuting aja, lu nggak perlu kenal siapapun kan. Asal punya duit pasti bisa syuting. Kan. Sekarang banyak orang punya duit pokoknya mau bikin film padahal terus nggak tayang di bioskop ujung-ujungnya kalaupun lu bisa tayang, lu berapa lama dikasih kesempatan sama bioskop kayak gitu. Udah nggak booming lagi nanti. Itu dari tadi lu semangat yang sebulan 2 bulan, lama-lama bisa setahun 2 tahun nggak tayang-tayang, semangatnya bisa pudar kan kadang-kadang gitu kan. Ya udah abis itu yang paling penting kalau syuting lu selama punya duit tadi pasti bisa lah. Tapi tayangnya itu yang krusial kan. Itu benar.
yang menurut gue networking lagi-lagi jadi penting. Ya lu kenalan dulu sama orang bioskop. Itu gue benar-benar waktu Ngeri Sedap, Angga bawa gue ke bioskop, kenalin ini ada PH baru, Imaginary, film pertamanya Ngeri Sedap, udah habis itu, udah Dip silakan ya. Oh jadi lu kenalan ngobrol sama orang pihak XX1 sendiri semuanya? Iya dikenal, ya udah akhirnya gue mencoba nyari partner publicist yang gue kenal, boleh nggak lu dampingin gue kenalin ke mereka. Jadi gue menempel ke orang yang udah kenal untuk bareng, jadi gue nggak mau sendiri. Buat gue tuh di awal pertemuan dengan dunia ini lu nggak boleh single fighter, lu harus punya partner banget gitu. Tujuh. Kenal ini, tolong kenalin dong. Bawa gue ke sini, ya nggak boleh malu, nggak, ayo gitu. Jadi ngobrol aja terus. Sampai akhirnya ya udah dikasih kesempatan. Biasanya kalau film baru kan kesempatan untuk tayangnya di layarnya mungkin nggak banyak. Tapi ketika lu punya rasa bahwa film ini layak ditonton banyak orang, lu bikin promo yang tepat, biasanya film itu akan jalan dengan sendiri dan layar akan dapat tambahan lagi gitu sih. Makanya gue kebetulan lebih lama di dunia marketing. Buat gue promo tuh krusial banget sih. Iya. Mungkin lu udah punya basic jadi di marketing udah cukup lama juga. Betul, makanya gue benar-benar pas Ngeri Sedap mencoba mappingnya tuh dari 3 bulan sebelum apa yang harus kita lakukan. Kita PH baru nih, yuk harus ngapain. Mendingan gue gila di promo lah gitu. Masalahnya di bioskop itu kan 4 hari pertama, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu adalah hal yang krusial. Film lu jalan, Senin dan selanjutnya lu masih punya nafas. Tapi ketika film lu amit-amit tidak punya penonton yang banyak, bioskop dengan mudah mengganti dengan film lain yang penontonnya jauh lebih banyak. Itu sih yang krusial. Setuju. Kenapa lu nggak putuskan gini? Sekarang banyak PH-PH baru yang buat masuk bikin film, buat yang di bioskop supaya dapat cepat layarnya, dia join collab dengan PH-PH besar. Betul. Kenapa lu seberapa yakin dengan lu PH baru lu jalan dengan sendiri? Kan padahal Mas Angga kan juga Visinema udah cukup besar kan, kenapa nggak join? Justru Angga yang nyuruh, lu nggak usah join, kan gue udah kasih peluang lu untuk berdiri sendiri. Jadi menurut Angga ekosistemnya harus dibangun, bahwa PH tuh harus bermunculan dengan karya-karya baru. Pasti kalau lo bertandem dengan mereka, pasti akan mengikuti pola mereka lagi, dan lo ibaratnya visi lo jadi nggak keluar, rasa imajinarinya nggak ada, biar lo sendiri aja. Apapun yang terjadi, ibaratnya waktu itu sama enggak, kan gue dibiayain, gue udah serahin ke lo, kita sama-sama percaya diri, kita sama-sama ikhlasin sama apapun yang terjadi, ya selama semua dikerjakan dengan baik gitu, bukan yang sekedar udahlah gara-gara dibayarin Angga gue asal-asalan, kan nggak juga. Justru karena gue dikasih Angga peluang dengan baik, gue harus maksimalin dengan baik untuk membuka pintu gue ke film-film berikutnya, itu sih. Jadi ibaratnya kalau lu dikasih duit orang, jangan lu semena-mena, harus lu manfaatin tanggung jawab tersebut gitu. Sampai akhirnya sekarang lu sudah menurunkan berapa film, Bro? Film pertama Ngeri Sedap, film kedua semoga ketika video ini tayang masih tayang di bioskop, jatuh cinta seperti di film-film. Oh itu juga gue appreciate loh, hampir udah 2 bulan masih tayang di bioskop loh. Iya, udah lebih dari 50 hari masih tayang di bioskop. Udah berapa sejuta udah nyampe, Bro? Enggak, 650.000 kurang lebih. Tapi untuk ukuran film hitam putih, 80% hitam putih, ini udah jauh dari harapan gue sih, udah jauh dari bayangan kita sih. Benar. Udah balik modal kan dari produksi. Alhamdulillah, itu yang paling penting ya. Dari awalnya deg-degan tapi alhamdulillah. Tapi ini kalau ini yang jadi cita seperti di film-film, duit sendiri apa ada partner juga? Ada partner selalu dong, ada partner. Jadi kita memang sebisa mungkin buat gue, lu nggak boleh berdiri di kaki lu sendiri. Kita bikin film tuh bareng-bareng lah, bareng-bareng. Jadi membagi resiko nggak di diri lu sendiri. Gitu. Film ketiga agak lain. Film keempat judulnya Kakak Bos, film pertamanya Ari Kriting, akan tayang tahun 2024 juga. Udah syuting tapi lagi pasca produksi. Oke. Terus lu sebagai manajer artis dan juga sebagai produser film, menurut lu mana sih yang lebih sulit? Jadi produser film atau jadi manajer artis? Atau mau bikin apa lagi abis ini? Udah 2 aja lah, nggak usah nambah-nambah lagi. Buat gue dua-duanya sama sulit, tapi beda di tingkat kesulitannya aja sih. Jadi mungkin kalau di manajer artis tuh kan gimana caranya sustainability di talent kita harus selalu ada. Sebenarnya nggak harus, gue tuh nggak suka kata harus, kayaknya kesannya harus banget. Tapi gimana caranya talent kita tuh visibility-nya di masyarakat selalu ada. Tapi ya nggak harus, tapi selalu ada. Kalau bisa orang tahu bahwa talent gue tuh punya karya loh, bukan cuman stand up aja tapi punya karya yang lain. Gimana caranya orang tuh mengingat baiknya juga dari talentnya gue. Mungkin ada buruknya juga diingat nggak apa-apa, tapi baiknya juga harus diingat.
membuat, kadang kan gitu, gue kalau narik talent baru aja harus tahu bahwa kalau gue narik talent baru pasti kan ada hope dari mereka bahwa gue bisa naik, gue punya pekerjaan, gue punya penghasilan. Itu yang harus gue pikirin sampai Z nih gimana dia kalau udah naik talent baru. Dan harus gue pikirin talent yang sebelumnya udah gue tarik juga tetap harus punya pekerjaan kayak gitu kan. Disitulah tiap tahun harus mikirin kalau di sebagai produser film pastinya gimana caranya membuat karya yang bukan cuman banyak penontonnya tapi juga ingat di kepala masyarakat sih. Gue senang ketika dua karya terakhir gue, Ngeri-Ngeri Sedap dan Jatuh Cinta seperti di film-film itu menurut gue cukup nempel lah di kepala orang-orang. Makanya gue selalu berkarya pengennya punya karya yang kayak gitu, bukan cuman banyak penontonnya tapi diingat sama orang-orang. Jadi dua ini punya kesulitan masing-masing sih. Dan memang punya emang cerita yang benar-benar menurut gua unik sih dua-duanya. Lu bisa satu cerita seperti di film, lu bikin cerita konsep hitam putih, terus dengan komposisi pemainnya kayaknya gue lihat artisnya lu sama sulung landung deh. Paketannya. Iya, karena gue pikir waktu bikin film Jatuh Cinta seperti di film-film itu dari awal, nah ini Jatuh Cinta seperti di film-film sama Ngeri-Ngeri Sedap tuh punya sebuah history yang agak mirip. Sebuah story yang berjalan ke PH-PH, quote unquote ditolak lah ya. Jadi kalau Ngeri-Ngeri Sedap kan dianggap segmented niche market. Kalau Jatuh Cinta apalagi hitam putih, PH-PH tuh mikir ngapain sih bikin film hitam putih, film berwarna aja lah, berwarnanya belum tentu laku apalagi hitam putih gitu kan. Sama ya Andi sama Bene punya kekuatan yang gue nggak mau dirubah, maunya gini. Gue malah suka main kayak gitu, maksud gue lu kekeh sama sebuah karya tapi memang kita bisa bertanggung jawab sama karya itu, bukan cuma sekedar kekeh tapi karyanya nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ini kan dia kekeh, terus kita lihat ini karyanya gila loh hitam putih ini. Kok bisa orang pada nggak berani? Ya gue juga nggak berani saat itu. Ada rasa, duh gimana ya? Ya udah kalau karyanya udah begini, kita bercoba talentnya yang teman-teman ya, yang bisa kita ajak ngobrol. Akhirnya utamanya kan kebetulan Yandi tuh sama Nirina dan Ringo tuh udah ngobrol tentang karya ini lama, bahkan sebelum ketemu sama Imaginary. Jadi kita punya sama artis aku juga Yasamin sama Nirina Ringo pas Keluarga Cemara mungkin ya, Keluarga Cemara. Betul, itu awalnya. Jadi akhirnya mereka akrab. Terus nyari talent baru siapa? Terus gue pikir kita cari teman-teman kenal yang Cukup dekat aja ya, karena ini kan filmnya hitam putih, supaya harganya juga nggak mahal. Persahabatan. Akhirnya udah nih Avatar 88 punya talent cukup bagus, kita utamain dari situ ya. Mas Ulung pasti mau support ya. Udah bener terjadinya cukup. Mereka semua gua happy banget, bukan cuman support pada saat syuting sampai promo, mereka tuh masih sampai detik ini tuh mereka masih giat ngasih tahu bahwa film ini masih tayang loh gitu. Jadi butuh bahwa talent-talent yang bukan cuman bekerja untuk syuting tapi bekerja sampai proyek ini benar-benar selesai sih gitu. Proyek ini sampai selesai sampai membantu promosikan juga. Iya, jadi mereka tuh punya sense of belonging yang cukup kuat sama karyanya. Miliki ya. Iya. Oke. Terus kalau menurut lu kenapa sih lu bisa bertahan sampai sekarang, bisa kerjasama dengan seorang Ernest Prakasa yang buat lu bertahan sampai total berarti kan dari 2012 sampai 12 tahun ya. Iya. Dari manajemen artis sampai sekarang juga produksi Imaginary juga bareng. Pernah berantem juga nggak? Ya pasti sih, berantem pasti ada. Kalau terlalu mulus malah bahaya sebenarnya. Iya. Buat gue paling penting adalah komunikasi sih. Jadi gue sama Ernest tuh komunikasinya tuh hampir nggak mungkin tiap hari nggak ngobrol. Jadi tiap hari pasti ada aja yang didiskusiin. Jadi dalam buat keputusan apapun gue berusaha untuk gue discuss ke dia, dia discuss ke gue. Jadi dan mungkin garis besarnya gue berdua saling melengkapi sih. Jadi kayak dia tuh lebih dari sisi kreatif sebenarnya. Gue dari aspek bisnis dan marketing. Jadi kita berdua saling melengkapi di situ. Gue juga ngasih masukan dari sisi kreatif, dia juga rajin ngasih masukan dari sisi bisnis dan marketing. Jadi ya walaupun kita punya bidangnya masing-masing, tapi kita tetap ngasih masukan di bidangnya lawannya sih. Gitu. Karena kalau berantem berdua berdebat biasanya masalah apa? Misalnya pengen salah satu gimana kalau kita nyobain kru ini nggak ini lihat deh karya sebelumnya. Udah kadang gue boleh nggak gue mau nyobain sekali dulu. Ya intinya setelah berdebat gue cobain nih satu ini, kalau ternyata hasilnya nggak memuaskan ya udah kita nggak usah coba lagi. At least kita udah nyoba. Ya udah gitu. Jadi biasanya untuk sampai di satu keputusan tuh ada perdebatan. Sebenarnya bukan perdebatan berantem tapi perdebatan kenapa kita harus membuat keputusan ini. Kita sama-sama membuat A sampai Z listnya dulu, kalau memang
ibaratnya negatifnya tidak lebih banyak, kayaknya nggak ada salahnya untuk dicoba gitu. Begitu juga dia kadang, boleh nggak kita nyobain ini, mungkin kadang gua nggak suka tapi dia ngasih penjelasan, ya udahlah kita coba dulu gitu. Kalau ternyata pembuktiannya tepat ya udah, berarti kan keputusan kita nggak salah gitu. Iya. Pernah kepikiran buat berpisah nggak sama 12 tahun buat kerja sama? Sejauh ini sih sama-sama belum, gua nggak tahu ya, karena semoga enggak ya. Gue sih enggak, karena ya atau nggak, maksudnya pernah berdebat tuh sampai akhirnya kalian sempat mau break buat jalan masing-masing? Alhamdulillah belum sih kalau sampai segitu. Gitu biasanya ya kita sama-sama selalu bilang ini kayak istri kedua masing-masing kan. Jadi ibaratnya istri ya kalau udah bergabung udah sama-sama ya nggak perlu pisah. Kalau berantem dikit nggak apa-apa lah, wajar lah gitu. Jadi kalau udah ini biasanya, tapi kayaknya seingat gue tuh gue nggak pernah sampai, kayaknya kita berdua sama-sama lebih banyak berantem hebat sama istri daripada sama dia gitu. Nggak perlu sampai segitunya sih, biasanya udah tahu cara ngerem sih masing-masing. Gitu. Tadi ada pertanyaan di Q&A di tempat gue, ada pertanyaan, ini boleh dijawab apa enggak? Boleh nggak ditanyain kalau buat produksi suatu film berapa sih dana yang harus kita siapkan, dan terus keuntungannya kira-kira perhitungannya seperti apa? Ini boleh di-share nggak? Gue kasih lagi segi general aja lah ya. Sebenarnya bikin film itu nggak ada patokan budget. Kalau dibilang bikin film 1M bisa nggak? Bisa aja, ada loh yang bikin film 1M. Bisa bikin film 10M, bisa banget, itu makin banyak. Jadi nggak ada patokan, intinya semakin besar cerita hayalan lu, berarti produksinya akan semakin besar. Gitu. Jadi kalau bikin film, biasanya kalau di Indonesia range drama tuh produksi ya, gue nggak bilang promosi. Range 5-8M tuh biasanya drama. Itu kurang lebih segitu. Yang proper ya. Jadi bukan maksain. Ya berarti tadi gue bilang 1M 2M juga bisa, tapi kan nggak proper. Kalau yang proper tuh biasanya 5-8M di Indonesia. Kurang lebih lah. Pengalaman gue ya. Sorry para produser kalau salah. Kalau para produser yang mewah-mewah mungkin bisa aja, tapi kalau di gue around segitu udah cukup sih. Gitu. Kemarin Pak Amrit Punjabi sempat di podcast gue bilang minimal 5M ya Pak. Nah, sama lah kurang lebih berarti ya. Nah. Yang mahal mungkin biaya produksi ya? Pasti. Biaya promosi ya? Nah kalau promosi itu produksi? Nah ini beda-beda nih. Biasanya ada beberapa PH yang promosinya sekian kali produksinya, ada loh. Misalnya bikin film 5, promosinya 10, ada loh. Karena dia pengen bunyi marketingnya itu lebih besar. Tapi kalau gue belum. Kayaknya biasanya dari biaya produksi minimal promosi itu kalau gue 30%, itu minimal. Tapi kalau lebih boleh, kalau kurang jangan. Pengalaman. Jadi kalau lo bikin 10M, berarti 3M. Minimal 3M. Kalau keuntungannya dari mana? Pasti keuntungan pertama kan kita mengejar dari sebelum ke bioskop, sebenarnya dari sponsor bisa. Nah itu, tapi lagi-lagi biasanya kalau PH baru sulit, di film pertama udah dapet tuh ada tapi jarang. Jadi sponsor dulu. Sponsor besarannya berapa? Ini fleksibel banget sih. Ada yang katanya cuma ngasih 100 juta, tapi katanya ada yang ngasih 5M. Gue nggak tahu rimbanya ini karena dari 2 film ini baru film ketiga kita punya sponsor. Gitu. Yang agak lain ada gitu. Jadi sponsor yang pertama, yang kedua pastinya tiket bioskop. Kalau tiket bioskop hitung-hitungan standarnya lebih aman mengali misalnya penonton kita 100.000. Bisa aja dikali 15.000 atau kali 17,5, atau kalau lo nggak mau PHP ya, nggak mau ngayal-ngayal, kali 15.000 aja. Kenapa 15.000? Perhitungannya adalah antara bioskop dan production house itu dibagi 2. Nah dibagi 2, cuman kok pasti orang mikir kan tiket bioskop ada yang 50.000, ada yang 70.000, bahkan ada yang 30.000. Nah rata-rata ketika film kita banyak ditonton oleh kelas A atau kota-kota besar yang harga tiketnya di atas 40.000, berarti kita boleh mengali kali 20.000. Kalau penonton lu kayak contoh Ngeri-Ngeri Sedap itu di level di Sumatera cukup kuat, kita mengalinya dari awal 15.000 aja, daripada nanti hasilnya ternyata lebih kecil kan lu kecewa. Tapi kalau buat gua mau film A, film ditonton A, B, C, kali 15 aja lah biar happy. Kalau nanti ternyata lebih, ya alhamdulillah. Kalau ternyata kurang lu nggak kecewa. Jadi kalau ternyata laku 500.000 kali aja 15.000, berarti 7,5M dikurang, berarti modal lu berapa? Jadi bisa ngitung tuh BEP-nya biasanya di berapa. Kalau nggak bisa udah kebayang 15.000 kali kalau 3 juta penonton
Ingat, film saya masih ada berbagi sama investor. Jadi keuntungannya tidak semua ke PH. Iya. Kecuali lu memang nggak punya investor. Itu ya udah keuntungan lu sendiri. Tapi kalau rugi lu sendiri. Nah, itu dia. Makanya film tuh harus berpartner supaya kita berbagi resiko. Iya, setuju. Mungkin tambahannya biasanya sekarang kalau di era-era sekarang setelah dari bioskop ada OTT kan kayak Netflix, Amazon Prime, mereka bisa penjualnya ke sana. Biasanya sih semakin besar penonton lu di bioskop, mereka berani beli semakin besar. Cuman ya gambling, kalau misalnya lu ngejualnya baru setelah film bioskop ternyata filmnya nggak laku di bioskop, orang nggak mau. Nah itu dia. Makanya biasanya banyak orang sebelum di bioskop udah ngejual duluan ke OTT supaya tahu gua amannya ngejar di bioskop tuh berapa sih penontonnya. Gitu. Supaya ngecilin resiko. Iya. Mana sih lu lebih happy jadi manajer artis apa jadi produser film lu sekarang ini? Untuk sekarang ini gue lagi happy jadi produser karena yang main kan manajer talent gue juga. Oh iya juga ya. Dia artisnya muter-muternya artis lu juga, duitnya muternya di lu lagi ya. Jadi buat gue produser di situ produser yang manajer artis karena gue happy film gue berkarya, tapi kan yang main bahkan kalau di film agak lain gue kasih bocoran waktu syuting agak lain tuh talent gue ada 10. 10 talent gue ada di film agak lain. Wow. 10-10-nya terlibat. Masalah dia di depan layar belakang layar pokoknya 10-10-nya terlibat. Jadi benar-benar PH lu jadi wadahnya talent-talent lu ya. Betul. Jadi nggak akan ada tuh yang namanya lu nggak ngurusin gua nih gara-gara lu sibuk jadi produser film tuh nggak ada ya. Enggak, karena kan gua nyariin buat lu juga. Iya. Lu main juga di situ. Lu juga ya. Kayak contoh misalnya itu buat gua kan beberapa talent gua tuh impiannya juga jadi sutradara. Terus gua nggak mungkin langsung ngasih dia ke film tuh kadang-kadang terlalu berisiko untuk film pertama. Akhirnya sekarang gua mulai bikin series buat brand di YouTube. Nah, lu mau nggak latihan dulu di YouTube buat brand? Gua akan kasih propose ke nama lu ke brand. Nanti kalau film lu udah nyaman 2 series, yuk kita baru mulai film. Nah, jadi gue juga bikinin wadah buat mereka belajar. Mereka juga nggak berani soalnya langsung ke film bioskop kadang-kadang. Nggak berani bang, boleh nggak bikinin series dulu? Gue latihan di series dulu. Atau dulu boleh nggak gue tandem dulu sama director di manajemen yang udah senior, jadi berdua. Jadi gue jadi co-director dulu. Boleh. Jadi gitu belajarnya. Oke. Gitu. Jadi kayak Christo Emmanuel di manajemen gue udah co-director 2 kali, kemarin sama Ernest waktu teka-teki pertama kali, terakhir di Kakak Bos, dan dia udah nyaman, siap-siap mungkin doakan 2025 dia mau direct film pertamanya dia. Wow. Biasa. Lu dari semua 10 talent anak stand up lu yang paling susah diatur siapa? Yang paling sering lu, ya kan kita sama manajer artis kita kan karena sama artis itu pasti ada selek atau mungkin bukan susah diatur ya, lebih ke paling krusial tuh gue sebagai manajer paling krusial kan soal waktu ya. Iya. Waktu tuh gue nggak boleh telat dan lain-lain. Jadi biasanya beberapa talent gue remindernya cukup panjang tuh, H-3, H-2, H-1. Jadi bukan dia menyepelekan atau dia kesiangan, tapi kadang deg-degan juga kan, kadang mau perform ada aja gitu. Jadi gue persiapannya beberapa talent gue yang muda-muda biasanya yang belum nikah tuh butuh ekstra gue. Yuk H-3, H-2, H-1 jangan lupa dijemput dia. Jadi gue nyiapin timnya kadang-kadang udah jemputnya sampai kamar. Gitu. Bener asisten pribadi ya. Ibaratnya kan daripada telat, daripada kita ke brand kena mendingan kita siapin lebih panjang waktunya gitu sih. Setuju sih. Oke, titik terendah lu selama jadi orang di belakang layar sebagai manajer artis dan juga sebagai produser film sekarang apa, Bro? Oke. Pernah sampai mau mungkin give up atau apa atau mungkin yang sedih? Bukan give up tapi memang sempet down tuh waktu era-era mungkin pemilu kali ya. Pemilu yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Bukan mungkin pemilu sebelum atau yang sebelumnya lagi. Itu kan era-era sensitif banget. Oh, apa yang diucapin komika tuh, kebanyakan komika yang kena soalnya. Itu jadi dianggap negatif padahal dipotong atau padahal kita cuman mau ngasih tahu aspirasi kita. Nggak pengen ngejelekin tapi ngasih tahu bahwa kita juga punya suara. Nah, itu kebetulan sebagian talent gue itu kan memang vokal. Kalau udah urusan gue pengen ngungkapin ini, ya udah dia ngungkapin. Yang dikejar tuh kalau udah pendukung yang nggak suka, yang dikejar kan bukan mereka. Yang ada kan dulu nomor telepon gue. Oh, iya. Yang di WhatsApp, yang dimaki-maki, iya, gua, wah.
Itu dari mulai cacian, makian, saya cari kamu kayak gitu-gitu tuh sempat itu gue nggak, itu kan bukan gue, tapi kan tetap yang muncul gue, yang dikejar kadang-kadang udah tahu bahwa ini manajer, tolong sampaikan ke ini, Mas Dipa tolong sampaikan, kalau nggak sampaikan saya cari Anda kayak gitu-gitu loh. Oke. Kan Pernah nggak sampai benar-benar disantronin? Kayaknya sih alhamdulillah sih belum ya. Cuma dapat pengancaman Pengancaman sih ya. lumayan, tapi kan lumayan buat manajer gue dulu awal, mungkin bukan 5 tahun lalu, kayaknya 8 tahun lalu gitu kali aja tuh lumayan drop juga sih gue. Anjir kalau bener gimana ya gitu loh. Iya. Kan kita nggak pernah tahu mana yang bener, mana yang salah ya tuh gitu. Wah, atau ya gue nggak perlu ngungkapin talent siapa di manajemen gue, kalian tahu lah pasti pernah ada yang bermasalah juga sama politik juga. Yang karena kan gue juga dicari. Jadi sempat drop, gue drop juga gitu kayak. Aduh bener nggak ya? Terus kita rekonsiliasi bareng-bareng sampai akhirnya kita udah tahu lah permainannya akan seperti apa. Udah sekarang kita udah tahu bahwa batasannya seberapa tuh sekarang udah pada tahu gitu, nggak mau sevokal dulu lagi bahwa ternyata di negara ini nggak bisa sevokal-vokal banget ya, daripada ujung-ujungnya negatifnya ke kita juga gitu. Maksudnya benar-benar kok segini amat sih dicari-cari orang, dibentak-bentak, dimaki-maki, walaupun bisa cuek tapi kan mental juga mental ya. Kalau diserang mulu kan berasa. Akhirnya udah tahu batasan aja sih sekarang. Tapi pernah kepikiran nggak buat udah gue kayaknya pengen nggak usah pengen artis stand up lagi ya, pengen artis yang lain atau apa? Nggak, akhirnya waktu itu dulu sama-sama kalau lagi gitu kita sama-sama udah kita break dulu, nggak bener-bener lock out sosial media semua, nggak usah dibaca, kita sama-sama liburan dulu sebentar, udah semua sama-sama, biasa putusannya gitu aja. Daripada kadang-kadang dulu kan bener-bener dibaca gitu. Talent kita selalu udah tahu, udahlah nggak usah dibaca yuk, komen-komen yang begitu, mention nggak usah dibaca. Daripada nyakitin. Ini solusi buat kalian yang suka ngerasa anak zaman sekarang mental health, kalian udah usah main sosial media berarti. Bener. Kayak kita bahkan sampai di Instagram lu kan bisa masukin kata-kata kasar ya biar nggak muncul. Itu kita semua masukin supaya nggak muncul. Daripada nyakitin diri sendiri juga nggak enak gitu. Iya. Kan ya, sebelum orang lain happy, kitanya harus happy dulu. Benar, setuju. Pesan buat teman-teman semua anak muda yang pada pengen berkarya di bidang dunia belakang layar ataupun sebagai produser film, produksi film, apa dari Bapak Dipa? Jangan takut memulai, kalau penting itu sih gue. Jangan takut memulai. Kadang-kadang tuh lu suka memulai takut ntar kalau nggak ada yang bikin film nih, kalau nggak ada yang biayain gimana, kalau nggak ada yang nonton gimana kalau lo mikir kalau yang biayain banyak gimana, kalau yang nonton banyak gimana. Kita mikirnya ke situ aja berarti ya. Jangan takut mulai, udah ayo mulai aja, at least dari memulai. Tapi lu memulailah dengan proper, dengan memang jangan asal-asalan. Jadi hal itu bisa jadiin pelajaran buat lu memulai yang kedua, gitu sih. Sampai sekarang Mas Dipa bikin film kedua, film ketiga, dan akan film keempat. Film keempat. Gitu. Luar biasa, Bapak Dipa Andika. Thank you banget. Sama-sama. Buat waktunya. Thank you, udah diundang ke sini. Gue yang thank you. Ini satu edukasi yang luar biasa. Maaf kalau saya banyak ngomong. Enggak dong, apa-apa dong. Kita butuh edukasi karena selama ini orang pada komen ke gue bilangnya podcast gue banyakan gosipnya daripada edukasi. Kali ini gue udah dapat edukasinya nih dari Bapak Dipa Andika, orang di belakang layar, bener-bener di belakang layar sesungguhnya. Artis manajer juga, produser film juga, luar biasa. Thank you banget. Thank you Ki. Semoga sehat selalu, lancar-lancar juga buat Breeze Entertainment. Terima kasih banyak. Semoga film agak lainnya nanti penonton juga banyak. Amin. Dan juga film berikutnya dan project selanjutnya juga bisa jadi yang luar biasa. Amin, semoga pencetus stand up comedy Indonesia. Enggak lah, masih ada yang lain. Amin, semoga kita bisa berkolaborasi Ki. Iya dong, thank you banget. Thank you banget. Kalian juga jangan lupa nonton semua konten-konten kita, podcast di belakang layar, mabar di semua penerbangannya Batik Airline di aplikasi Tripper. Jadi kalau pesawat nontonnya bisa entertainment aja. Jangan lupa subscribe. Silakan. Thank you. Bye bye.